ada bom malapetaka. Ini semuanya kita lakukan. Dan ini menjadikan pada kelompok-kelompok. Nah, ketika informasi ini sudah muncul, bukan lagi Undang-Undang Substansi, tapi Undang-Undang Nomor 15 2023. Nah, 2003. Lalu fase yang adalah fase pasca reformasi. Nah, fase ini ditandai dengan adanya berkembangnya kelompok-kelompok Islam radikal, terutama dari kelompok muda yang tidak atau hanya sedikit memiliki rasa ini ditandai dengan munculnya ada teror racun cyanida, ada bom gereja, pembunuhan, ada penyerangan pos polisi di Solo, ada bom Sipas, Semarang, bom Tambora, bom Yayasan Yatim Piatu, Beji, pembunuhan anggota Polres Poso, bom keluarga Kawan Poso, bom pos polisi Poso. Ini contohnya, ya. Kemudian ada bom hotel Dewi Maria, bom Kudus Australia, bom Bali 2, bom hotel Skaten dan Dewi Maria, bom buku yang di Jakarta itu, ya. Dan bom masjid Arbitro, ini semuanya adalah pasca reformasi yang terjadi. Kemudian berikutnya ada peristiwa lagi, ada pipa Poso, dulu pipa Semarang, penyerangan bom ke Gubernur Sulawesi Selatan, penyerangan anggota Polres Poso, kantor polisi Tasikmalaya, bom desa Senduro, Lumajang, Polres Solo, Poso, penembakan anggota Polri Kirede Jakarta, penembakan Kapolri Suka, penembakan anggota Polri di Pontianak Jakarta, dan rencana peledakan bom tahun baru Ciputat Tangerang Selatan. Ini semuanya fenomena yang terjadi rangkaian beberapa aksi terorisme dan radikalisme. Sehingga mudah-mudahan yang jadikan alat untuk hukum mereka dalam Undang-Undang 5/2003. Kepada yang saya hormati, inilah serangkaian yang terjadi. Lalu kita tahu apa sih dari motif alasan mereka melakukan aksi terorisme atau radikalisme. Jadi ini kita ambil dari wawancara pelaku ketika mereka ditangkap, ya. Dan dengan itu didapat dari sosial. Yang pertama, kenapa dia melakukan aksi-aksi radikalisme dan terorisme ini? Karena perasaan tidak puas terhadap pemerintah yang ada. Karena mereka tidak menerapkan hukum syariah, tidak menerapkan negara Islam. Jadi dia merasa tidak puas. Lalu kemudian aksi jihad kembali. Akan saya berbunyi. Yang kedua adalah tidak dilakukan syariat Islam secara totalitas, menyeluruh. Ya, jadi kan artinya ini orang-orang yang melakukan realitas sosial multikultural yang terjadi di Indonesia. Karena agamanya tidak Islam yang baik. Ya, mungkin mereka. Yang ketiga adalah hal-hal terbukanya jihad fisabilillah. Karena beberapa ini karena sudah tidak benar, kemudian kasusnya ada tidak bermasyarakat Islam, maka kita harus sepakat juga. Dia ini pasti kesulitan mereka akan berubah sebagai balasan orangnya. Maka jika bisa bila orangnya surganya sudah. Yang keempat adalah masyarakat wajib berjihad dan akhirnya membalas kalau pakai maka kemudian aksi perampungan, perampasan, penganiayaan, pembajakan itu dianggap sah sebagai karena merupakan kaum buruh dan nomenklaturnya itu dalam konteks adalah masuk ke konteks jihad. Nah,
Sekarang persoalannya adalah intoleransi radikal terjadi berkembang di Indonesia. Saya rasa ada tiga. Pertama adalah demokratisasi politik. Kalau demokrasi politik di Indonesia telah berlangsung sekitar 1,5 tahun ini, ternyata juga menjadi kesempatan emas bagi bersemainya pemikiran keagamaan radikal. Jadi karena kalau bebas ada semua menyampaikan pendapat, kalau akhirnya orang bebas maka ini muncul potensi yang mengenai sendiri di baca terutama dalam konteks penyebaran radikalisme. Karena dalam konteks orang bebas itu bukan demokrasi. Yang kedua adalah media massa dan perkembangan teknologi informasi. Ini juga mendukung adanya berkembangnya media massa yang semakin marak dan sangat bebas tentang perkembangan teknologi informasi. Misalnya yang benar atau media online merupakan sarana yang dengan sangat baik dan efisien digunakan oleh mereka untuk menyebarluaskan propaganda dan menciptakan semangat oleh kelompok besar dari sana. Karena kita ini tantangan perjuangan lain. Kalau anak-anak didik kita di SD atau di SD sama dia SMP, SMA, ketika ada tugas agama, politik, dunia, agama, maka yang dibuka itu konsultasinya bukan ustaz, bukan tapi konsultasinya tidak itu. Ketika bukan itu yang terjadi, jawabannya itu kontennya ada konten sampai 80% ada. Jadi badan rilis konten itu semuanya adalah bahkan akhirnya 80% karena berkembangnya internet sehingga ini menjadi sarana efek video. Ini tantangan kedua apa dan juga dulu bagaimana untuk mengisi kontra narasi dan sebagainya. Kita bayangkan kalau semuanya itu pasti akan anak didik kita pasti karena itu juga benar. Ini penting tantangan dilakukan untuk mendesiminasikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah gagasan pemikiran ulama yang membentuk kekuasaan Islam. Ini klasik. Ada apa namanya ideologi, ada akal sukunya, itu ini membentuk kekuasaan Islam apabila Islamnya yang disebut dengan khilafah oleh kelompok Islam Indonesia. Dipakai apa dapat jadi ini gara-gara harus ada koketnya. Karena dalam Indonesia itu sangat berbeda. Sekarang kalau untuk khilafah mau itu mana? Abu Bakar, Umar, Osman Ali itu masing-masing sistem pemerintahannya sangat berbeda. Abu Bakar dipilih oleh Abu Bakar di luar tapi tidak usia dengan ulama tidak polis. Ulama yang memilih sangat tahu tokoh-tokoh sahabat itu berusaha memilih Abu Bakar sebagai komandan. Kita harus memilih para tokoh. Atau kemudian umat itu juga berbeda. Atau kemudian kami pemerintahan pemilihan ini kan pasalnya berbeda. Kalau gunakan sistem satu belas standar kalau kita benar atau ilmu Abbasiyah apa Umayyah. Jadi kalian tidak mudah. Jadi memutus dengan masyarakat kontemporer kemudian teokrasisme yang pada zaman kalau tidak pengalaman penggunaan Allah mulai menggunakan ini. Nah, dulu kalau itu menggunakan ini warisan orang radikalisme sejak masa peninggalan Nabi sudah ada.
munculnya itu namanya Khawarij. Kita berkomunikasi Islam yang kita ada ini karena tidak dasarnya adalah semua ini bakal wajibin dan kami hukum yang tapi di dalamnya itu adalah ini lebih kita tapi yang sekali lagi ini kita bertanya riset 2021 2011 survei lembaga dari Islam dan Pendidikan tentang perkembangan seksual dan PKI di Jabodetabek. Hasilnya hampir 50% setuju tindakan kakak tidak benar. Sebelum berapa lagi? 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. Ini sudah terpengaruh tertahan. Dan semua pada Quran tadi itu juga sudah ada Quran sunnah. Dan 84,8% siswa dan 78% guru setuju dengan beberapa syarat. Ini survei. 52,3% siswa dan 14,9% guru menggunakan serangan blok. Blok pada dalam Islam dan membunuh satu nyawa kepada membunuh seluruh manusia. Dan orang perkara oleh karena pertahanan dunia nyawa dari dalam agama semua adalah Islam, maka satu nyawa dibunuh itu apa? Tidak membedakan nyawa itu apa Islam semua semuanya seorang dia membunuh seluruh umat tidak benar. Jadi kok menggunakan serangan kok bisa mengatakan kepada apa? DSS 2012 hasilnya 33,4% tidak menggunakan orang yang beragama agama. 25% tidak percaya pada umat agama lain. 68% menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di mana. Dan sekarang masih itu terjadi. Kalau saya dikeluarkan kerja bisa AKBP olah ini kan bisa berdamaikan secara Pancasila. Kemudian Timur bisa Desember 2015 sekitar 10 juta orang warga Indonesia mendukung ISIS. Bagian besar dari mereka merupakan muda milenial. 2015 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT ya 7 berbagai lebih di Indonesia telah terdapat tersebut. Ini contoh bahaya kalau ini orang-orang yang BPN. Tapi kami masih lumayan. Ada sudah sedikit kan. Kemudian BPN ya berguna kita itu ini juga 2.237 guru muslim TKN jadi 21% tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan karena misal bagian dari orang Kristen atau saudara bagi penghulu individu di kediaman mereka. 50% tidak setuju bahwa non muslim boleh memberikan suara kepada saudara mereka. 21% berminat untuk mendatangani petisi ketua kepala pendidikan yang berbeda agama. Tingkat berbagai guru perempuan lebih tinggi daripada guru laki-laki. Tingkat berbagai guru madrasah lebih tinggi daripada guru sekolah. Ini kan kalau madrasah kami penting. Jadi jelas. Ini menjadi kata-kata semuanya. Di sini juga ada nih 2016 guru PAI 81% guru PAI tidak setuju untuk memberikan izin jamaah ibadah lain di wilayah hari guru agama ya ini tadi yang ngomong 70% mereka menolak memberikan ujangan dari kaya maka mulai 8% tidak bisa jika diminta mampu orang Cina dan dia yang diusir dari kampungnya cita
Jadi nama itu luar biasa. Ya, terus jadi apa itu kita mandi. Coba untuk masjid. Kemudian juga dalam bapak atau juga kayak tidak dari satu jin yang disurvei. Kalau satu masjid terbelum ada yang 41% lah. Dari satu masjid yang tadi nakal, uji masjid kategori ya. Naik dulu. Nah itu juga masjid kategori Cina. Itu juga kategori negara. Kemudian kalau mereka memahami rakyat internasi, mereka setuju. Kemudian sudah setuju dengan tindakan dan pemenang. Tapi memprovokasi umat untuk bersikap radikal. Jadi memprovokasi, narasi berubah. Di speech, hoax, dan kemudian akan berubah. Jadi ini cara-cara berbeda itu Pak. Semua ini Pak. Ini adalah fenomena fakta historis yang terjadi. Keadaan sosial. Maka kita menganggap penting koordinasi belakang adalah salah satu cara untuk kita tidak bisa mengurangi 100%. Karena itu tindakan TNI untuk mencegah munculnya radikal. Ya, jadi ini kita lihat. Jadi ada tantangan besar, tiga tantangan besar berhadapan. Yang pertama adalah berbagai cara pandang, sikap dan praktek beragama yang belum diakui yang mengesampingkan pada penafsiran itu tadi. Cara pandang, sikap dan perilaku beragama sudah murka. Semuanya pertama tadi. Cara pandangnya siapa? Bahwa orang tidak bilang dari kafir. Kalau kafir berarti harus dibunuh. Itu cara pandang. Sikapnya berarti harus dan harus kita bunuh. Kita angkat. Ya. Praktek agama melakukan tindakan kekerasan, membunuh diri dan maka itu semuanya adalah tindakan baik. Cara pandang sikap berbeda dengan yang ekstrim dan termasukkan masalah nyawa tidak ada biasa. Ya, ini pokok bunuh diri untuk mana aspek. Ini dalam teks yang kedua adalah tadi karena aku berkembangnya kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Lalu ini. Jadi ini kedua ini adalah dari cara pandang. Pemahaman dia dan panjang. Padahal kita kalau kita mengacu pada agama itu salah satu orang berbeda terdapat hal yang Islam kita mensyafii itu mengajarkan kita mengatakan guna soal yang kami Allah berarti bahwa pada yang kita kita ada besar kita menghargai ini. Yang kedua bahwa kemudian soal apa yang kami asal berbeda salah tetapi tidak boleh sampai saya katakan kalau tangan itu kontekstual, ide itu kontekstual sesuai dengan drama dan kontekstual. Contoh pada di konsep keluarga ini dalam dua orang. Nah ini sudah keluarga. Konsep antara hijab dengan sepeda itu beda. Ya, hijab dia katakan kalau ini dalam bikin apa terhadap atau abu itu apa namanya apabila dalam satu pola dua pola ini apa namanya dipakai diciptakan oleh najis, maka dia tidak berubah, hanya maka tapi maksudnya kalau ini itu adalah 63 dalam bulan 40 lebarnya 60. Jadi kalau dulu
itu berarti dia sudah mulai. Kalau najis berarti dia. Tapi kalau tidak, bikin apa karena sudah mulai. Ini tidak berlaku di bangunan. Kenapa? Bahkan pola ini adalah kalau dalam satu pola kita tahu ujungnya yang lain tidak berubah itu maksudnya. Itu berarti bisa 3 meter kalau kamu sendiri yang ujungnya masih berubah. Nah ini situasional, kondisional, kontekstual. Karena secara geografis pijat yang ada di Madinah itu tidak naik, tidak sesuai. Karena maka konsep pola ini sesuai dengan zaman dan konteks. Kalau ini jelas air melimpah, karena sungai juga sungai besar, itu dan tipis. Maka konsepnya ya beda. Ini kontekstual, karena banyak konsep ketiga. Imam Syafi'i sendiri ada 2. Kalau berdiri, mau nabi kontekstual. Jadi kalau kita bicara tafsir hanya kebenaran tunggal berarti itu radikal. Itu kunci kan. Ini tantangan kita. Nah sekarang kita tarik fenomena di masyarakat kita ada enggak yang model orang seperti itu? Ada. Banyak. Ya. Kalau sudah namanya pokoknya saya yang paling benar, nah itu sudah susah. Ya, pokoknya. Yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak sejalan dengan kecintaan berbangsa dalam bikin negara kesatuan Republik. Nah ini konteks kebangsaan. Ini tantangan juga. Jadi, contoh misalkan, ada sekelompok orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Berarti ini konteksnya konteks berbangsa dan bernegara. Kalau dia semangat beragama itu bertentangan dengan itu, berarti itu dia masuk dalam konteks radikalisme. Ya. Yang kedua, dia tidak memiliki cinta tanah air, tidak mau hormat bendera, tidak mau nyanyi Indonesia Raya, haram itu hukumnya. Semuanya itu masuk dalam konteks. Dan itu ada juga orang seperti itu. Maka tantangan besar ini yang bisa menjawabnya adalah moderasi. Dan orang yang paling bersentuhan langsung adalah para penyuluh. Ini tantangan, karena yang paling tahu deteksi diri ada di penyuluh agama. Ya. Karena itu moderasi ini dipandang yang paling pas. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita para penyuluh ini akan dibekali dalam konteks moderasi konteks ini supaya apa? Supaya bisa pertama memberikan pencerahan bagi mereka. Kedua adalah bisa memantau orang-orang yang berada dalam konteks masuk moderat apa radikal untuk diantisipasi mitigasi seperti apa itu. Ya, maka terakhir saya sampaikan. Nah ini beberapa kasus-kasus ini Pak, bisa kita lihat. Ini kan semuanya bertentangan dengan ya bela Islam bukan bela Pancasila. Ini kan jelas narasi ya radikal dalam konteks ini. Stay Muslim, berfood, pemilu lah. Ini yang bertentangan dengan berbangsa dan bernegara atau wayang kulit bukan budaya dan ajaran Islam. Konten-konten narasi yang radikal. Jadi ini Madura zona ta'zim baginda Nabi. Wah ini Madura tempatnya Pak Rektor ini. Ya. Kemudian terima kasih kepada Syiah, Wahabi, liberal dan penista agama untuk tidak masuk kawasan Madura ini ya. Jadi ini narasi Manowari Kota Injil. Nah, ini kan narasi yang semuanya ada radikal. Ya. Nah, ini tolak rencana memondok pesantren. Ya. Cabut larangan siswi. Tali berjilbab. Narasi yang menurut saya ini penghentian seluruh kegiatan gereja Katolik paroki ini ya menurut saya itulah kita jadikan para penyuluh ini sebagai. Nah sekarang sebenarnya apa sih moderasi beragama itu? Ya sebenarnya kata ini ada
Kalau orang sudah mengatakan alergi, apa sih moderasi itu? Semua dari barat, itu sudah masuk ke kota. Dia radikal. Istilah ini istilah Islam juga dalam hal ini. Di bahasa Arab ada kata wasat atau wasatiyah, ya, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, i'tizal, i'tidal, tawazun, ya. Apa namanya? Di Quran juga ada. Jangan aku memakan wasatan ditakunu, syuhada dan seterusnya. Jadi ini definisinya secara etimologi, secara terminologi itu di bawah. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara apa? Dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesempatan kemanusiaan. Jadi ini ada 3 domain: cara pandang, sikap, dan perilaku beragama. Tetapi moderasi beragama ini dalam konteks kehidupan bersama. Ini dalam konteks bahasa Arabnya muamalah, muasyarah. Ya, bukan kehidupan beribadah secara personal, itu tidak, tapi dikaitkan dengan kehidupan bersama. Nah, mereka ini ketika menerapkan muamalah, muasyarah di ghairihi, maka dia mengejawantahkan esensi ajaran agama. Apa itu? Ada 2 indikator: melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Jadi kalau muaranya pada 2 itu, berarti dia moderat. Kalau tidak, berarti radikal. Kemaslahatan umum, kita hidup di RT, ya. Masa kita kan mau bertetangga dengan baik, ke rumah aja kita nggak boleh. Ini masuk dalam konteks muamalah dalam. Terakhir, indikator. Jadi Bapak bisa mudah menentukan orang moderat apa tidak. Indikatornya 4. 1 adalah komitmen kebangsaan. Ini ditandai dengan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan regulasi di bawahnya. Jadi tadi orang yang mau mengganti ideologi negara dengan ideologi lain, maka dia masuk dalam konteks tidak moderat. Orang tidak menghormat bendera, tidak moderat. Orang tidak mau nyanyi Indonesia Raya. Orang ingin menerapkan syariat Islam, ini berarti dia tidak moderat. Itu ciri-cirinya. Komitmen kebang, tidak memiliki cinta tanah air, tidak mau mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, ya, etnis, ya, menutup ruang untuk etnis lain bergaul dalam konteks ini. Yang kedua adalah toleransi. Ini tadi yang kita diskusikan. Pokoknya kalau dia tidak berarti intoleran. Jadi intoleran berarti dia masuk dalam kelompok radikal. Kalau dia toleran, dia sangat, ya. Yang ketiga adalah ini, powernya radikal adalah anti kekerasan. Kalau dia menggunakan kekerasan berarti radikal. Kalau tidak, dengan kelembutan berarti dia moderat. Jadi ini ciri yang ketiga. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ini ramah dalam presentasi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Dan kita fenomena ini banyak terjadi. Tidak mau menerima budaya lokal. Padahal Indonesia ini sangat kental dengan budaya. Coba kalau kami di Jawa ya, Pak, orang mau pindah rumah, itu ada selamatan. Selamatan itu mengundang tetangga untuk berdoa, kasih makanan. Ini kan tradisi. Islam nggak ada. Tapi tradisi ini baik apa tidak? Baik. Tetapi ada orang yang menolak itu, bahkan mengatakan itu bid'ah, itu kafir. Berarti dia masuk dalam kategori radikal. Ada media yang kemarin ada seorang menendang sesajen. Nah, ini juga masuk, dia yang tendang itu adalah moderat karena tidak menghargai budaya lokal. Kalau soal agama kan laku dinukum hati. Tapi soal muasyarah, soal budaya ini kita harus bermuasyarah dengan yang lainnya. Jadi ini Pak, 4 indikator seorang dikatakan moderat apa tidak. Karena itu ini mudah. Para penyuluh ketika ada fenomena di masyarakat ada 4 indikator dilanggar berarti harus dicerahkan. Ya,
Berarti harus dilakukan pendekatan personal untuk berdiskusi secara baik, bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhu billati hasanah. Tetapi yang sulit memang kalau kelompok radikal ini sangat tertutup. Maka ini harus ada trik-trik, metodologi, strategi untuk bagaimana bergaul dengan itu. Dan kenyataan Pak, teman-teman kita semuanya, para ada dai untuk napiter, mantan narapidana terorisme. Mereka ini saya akui jemur apresiasi karena berhasil membalikkan paham dari paham radikal ke paham moderat. Ini setelah melalui prosesnya panjang, sangat telaten para penyuluh agama ketika menangani narapidana terorisme. Ya pertama tantangannya memang besar, mungkin ditantang adu fisik dan sebagainya, tapi dengan telatennya akhirnya selesai, dia bebas, malah justru menjadi duta moderasi beragama. Demikian Pak Kakamil, kami semuanya apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang 400 secara online. Meskipun ada sedikit gangguan suara untuk Bapak-Bapak Kakang Kemenak, tapi yakinlah bahwa semua materi sudah direkam dan ini akan kami sampaikan. Ada yang meminta materinya di-share, tapi saya berharap videonya saja, karena kadang kita malas membaca. Kita lebih senang mendengar. Terus terang saya pertama kali mendengarkan materi ini, saya rekam sendiri audio, jadi saya dengar ketika diundang oleh Pak Rektor memberikan materi moderasi beragam. Maka saya putar dulu ini untuk memberikan penguatan di mana-mana. Jadi Bapak Ibu, baik yang di aula maupun di Zoom, di ruang Zoom, cukup jelas bahwa sesungguhnya radikalisme, terorisme ini sejak dari dulu pentahapannya sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen. Meskipun tadi kedengarannya ciri-ciri radikal semua lebih dominan disandarkan kepada Islam, tapi tidak ada stigma bahwa Islam itu adalah teroris. Tetapi kadang-kadang indikator tadi, ciri-ciri yang disebutkan oleh Bapak Sekjen itu adalah sering dilekatkan kepada teroris, misalnya berjenggot, ya, misalnya bercingkrang. Tetapi kan tadi sudah dikunci oleh Bapak Sekjen bahwa ada 4 indikator utama moderasi beragam. Tak mengenal dia pakai sarung, pakai jubah, atau pakai celana cingkrang atau buka. Tapi kalau masih sangat taat dengan 4 indikator itu, maka simbol pakaian itu atau apapun itu tidak akan menjadikan dia sebagai seorang radikal. Jadi kan Allah hanya melihat orang yang paling takwa di antara kamu, bukan yang berbaju surbat, kan bukan. Nah, itu. Jadi tidak ada sama sekali bahwa terorisme Islam. Bahkan sesungguhnya radikal itu kan ada radikal dari segi pemikiran, ada radikal dari segi keyakinan. Nah ini kalau segi keyakinan, maka orang lain itu tidak keyakinan dengan dia, orang lain salah. Bahkan sampai takfiri, sampai kemudian tadi disebutkan bisa membunuh orang lain. Dan yang lebih hebat lagi, ada keyakinan itu radikal dari aspek ideologi. Itu yang kemudian tadi disebutkan. Karena ideologinya harus Islam, harus syariat Islam. Pak Sekjen pernah menyebut bahwa Al-Quran sebagai hukumnya, syariat itu sebagai apa itu Pak? Saya agak lupa ya. Saya tidak lulus kalau ujian disertasi. itu dari segi ideologi, bahkan akhirnya kemudian orang tidak lagi mengaku Pancasila,
tidak menghormat bendera karena radikal dari aspek ideologi. Nah ini yang kemudian kita harus jawabannya satu adalah bagaimana moderasi beragama. Jadi ini sudah dirunut dari sejarahnya, dari zaman dulu sampai reformasi sampai saat sekarang ini. Nah tentu kemudian menjadi tugas kita bersama apa yang disampaikan. Kira-kira ada waktu nggak Pak? Kalau misalnya 1-2 orang, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Rektor nanti di ruangan. Tapi kalau kemudian ini menarik sebagai bahan Pak Rektor, Pak Dr. Kiai Haji Syarif ini bukan hanya rektor, tapi beliau sebagai Ketua PWNU. Oleh karena itu kami beri kesempatan pertama. Boleh berdiri Bapak, laki-laki. Kalau melihat data penelitian, misalnya dikabarkan penyuluh agama itu 4.500 terpapar oleh guru PAI cenderung bertindak dan setuju dengan gerakan-gerakan yang terindikasi radikalisme. Fakta terbaru ada keluar Perpol nomor 8 2022 yang sudah melarang aliran atau paham yang mengarah kepada munculnya atau memicu gerakan-gerakan yang diindikasi kepada, sebut saja lah misalnya Salafi Wahabi itu dilarang di pemerintah ini tanpa menyebut identitas pakaian lah. Kira-kira atas fakta kita 4.500 itu data penelitian tidak ada uji. Dan guru PAI yang terpapar, dosen, guru berkampus terpapar, itu kira-kira ikhtiar apa Pak Sekjen dari kementerian kita untuk menangkap? Saya pikir dan saya yakini menempatkan penguatan moderasi beragama di 7 pilar program pokok, program prioritas itu salah satu bagian yang penting sebagai daya tangkap. Tapi dari segi regulasi bagaimana? Kalau saya di kampus menyelipkan syarat untuk lolosnya SKP dan BKD itu adalah tidak terindikasi oleh paparan radikalisme untuk dosen ya. Dosen kan berbahaya, ngajari guru-guru kalau dosen. Kalau guru lebih bahaya lagi, nggak ada generasi muda kan. Sekedar itu supaya kecemasan ini berkurang Pak Kandil. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menggaungkan moderasi beragama, selalu melaksanakan kegiatan penguatan untuk para penyuluh PNS non PNS yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Nah, mungkin program yang digaungkan oleh Kementerian Agama tentang moderasi beragama ini, kalau misalnya ada langkah-langkah yang sangat strategis, kalau misalnya melibatkan semua elemen tokoh masyarakat maupun tokoh agama, karena untuk jangkauan penyuluh non PNS misalnya atau PNS ini sangat terbatas. Jadi mungkin ada langkah-langkah yang sangat strategis dari Kementerian Agama untuk menyisir, mensosialisasikan ke
ke daerah-daerah, karena pemahaman tentang keagama ini bukan hanya berbahaya bukan hanya di tingkat perkotaan, Pak. Mungkin lebih berbahaya lagi di tingkat daerah-daerah terpencil. Nah, untuk menangkal itu mungkin ada langkah dari Kementerian Agama untuk hal itu, untuk menangkal supaya masyarakat yang paling bawah itu tidak terpapar hal-hal yang sangat berbahaya ini. Lebih-lebih tadi sudah disebutkan guru, dosen itu sudah banyak sekali yang terpapar itu. Mungkin ada langkah yang terbaik dari Kementerian. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ada belum tidur. Ada suara. Terus salah. Sudah ada. Baik, izin Pak Kanwil, Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, langsung saja. Pertama, Pak Sekjen, tadi ada Pak Sekjen menyebutkan bahwa terindikasi 85% apa yang ada di dalam YouTube itu adalah terpapar radikal. Di sini ada penyuluh, ada pejabat, ada kami support kantor dan sebagainya. Mungkin ada channel-channel yang kira-kira
yang tidak disusupi paham-paham radikal. Nah, itulah mungkin buat kita untuk modal menyampaikan hal yang penting yang ada dalam di situ itu untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, sekarang ini Pak Sekjen, bahwa banyak di sana terindikasi dari orang-orang yang paham-paham radikal tapi penggalangan dananya melalui medsos. Orang Indonesia ini orang-orangnya sangat dermawan. Ketika ada di-share di situ permohonan bantuan ini itu segala macam, ya, karena juga nominalnya mungkin sedikit dan sebagainya, langsung kirim di dalam rekening tersebut. Padahal di sana adalah kelompok-kelompok yang untuk membiayai paham-paham radikal yang mungkin akan merongrong NKRI ini. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu kira-kira upaya apa andil pemerintah dalam hal ini, mungkin Kominfo dan lain sebagainya, untuk menangkal itu. Termasuk tadi itu bahwa apa yang Pak Sekjen sampaikan sangat merinding kita. Nah, oleh karenanya mungkin kalau misalkan kita lihat apa sih kurangnya kita, BNPT dalam pencegahan teroris dan lain sebagainya radikal itu selalu bekerja. FKUB sampai hari ini tidak juga diam, walaupun tak ibaratnya dukungan dari pemerintah baik pendanaan dan lain sebagainya itu tidak kita abaikan, tapi tetap terus kita berjuang bagaimana agar rukun, damai, dan tidak terpapar lagi kita. Nah, ini salahnya di mana? Itu Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan nama saya Atalia Skomi, saya penyuluh agama dari Kabupaten Kuburaya, khususnya di Kecamatan Sungai Bawang, sekaligus saya anggota FKUB Kabupaten Kuburaya. Jadi Pak, berhubung Bapak dari Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia ada di sini, jadi kan ini pusat nih. Permintaan saya dari hati nurani sebagai seorang penyuluh yang masih awam, tetapi ialah hati nurani Pak, kalau dari pemikiran yang ada. Jadi kekhawatiran saya untuk saat ini benar-benar adalah tentang media ini sendiri, media Pak. Jadi tantangan besar menurut saya media itu sendiri. Jadi permintaan atau usulan gitu Pak ya, dengan kekuasaan bolehlah kiranya memberi suatu kebijakan atau kewajiban kepada kami, ini kan penyuluh nih, penyuluh agama, kemudian dan kami benar-benar masih perlu bimbingan. Berkaitan dengan yang tadi Bapak Sekjen sebutkan tentang channel tadi. Nah, di situ kan minta channel yang tidak terkontaminasi segala macam. Jadi apa salahnya untuk kami sebagai seorang penyuluh, insya Allah kan nanti dikukuhkan. Di situ buatlah suatu media sosial per kelompok atau segala macam per kelompok. Di situ kita yang meramaikannya. Jadi itu saya minta arahan dan bimbingan Pak. Jadi karena kegalauan saya ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami merasa bangga, terima kasih kepada Bapak Sekjen, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG, setelah orang tua sudi menjenguk anak-anaknya di Kota Pontianak ini yang pertama. Yang kedua, kami selaku ASN agama sangat mendukung kegiatan ini. Jadi saya tidak
saya dengan Pak Rektor sekiranya tidak sependapat, Pak. Kita menanggapi yang cemas kita lebih. Kita punya raja kepada Allah. Artinya kita sudah berbuat. Apalagi sampaikan oleh Bapak Sekjen tadi, kita mengamalkan tasarruful imam manutul bil maslahah. Jadi sudah terlaksana semuanya. Saya lihat mengikuti perkembangan zaman, masalah media, kita sudah di mana-mana, Kementerian Agama sudah baik, Pak, sebenarnya. Sudah bagus. Jadi kita nggak usah cemas menghadapi radikal, santai saja, slow saja kita. Tapi kita ikhtiar dan berupaya. Intinya itu, ikhtiar. Kita nggak usah berusaha. Nah, karena kita apa? Karena kita ini kata Nabi bilang, Sayyidul Qawmi, tahu kami dan pemimpinnya kita yang kita permasyarakat. Insya Allah Indonesia tidak akan runtuh, Pak. Kenapa? Ulama kita tetap tegar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Nahdlatul Ulama kita hadir tengah kita. Semua kita kompak, Pak. Menteri kita top chair. Pokoknya tim kita kompak, insya Allah kita pasti bisa. Kita nggak usah ragu, nggak usah pimpang, nggak cemas. Kita yakin pada ikhtiar saja. Thank you, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kita tidak berusaha-berusuh, Bang bilang. Kita menyiapkan konsep penguatan moderasi beragama ini sejak 2018. Baru masifnya ini sekarang. Jadi artinya ini bukan perkara yang tiba-tiba. Lalu kemudian kita tiba-tiba juga, kalau kita mengatakan tidak perlu khawatir, kalau kita sudah siapkan dari 2018, kalau kita khawatir, saat itu juga kita manusia juga khawatiran itu. Karena ini kita basisnya adalah basis fakta, basisnya faktual, fenomena, dan itu mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Kalau ini dibiarkan, berapa korban yang akan meninggal tanpa dosa? Itu aja, kan perlu kita berikan solusi yang paling pas, yang paling jitu. Kalau tadi kaitannya dengan penyuluh agama, maka strateginya itu sangat banyak kita lakukan. Bukan hanya penyuluh agama, tetapi kita semua ASN Kementerian Agama itu diberikan beberapa tahapan-tahapan. Pertama, kita tawarkan konsep dari Pokja Moderasi Beragama ini, satu adalah pelatihan. Diklat ini sampai 105 hari. 105 JPL. Kan hari 105 hari harus berhenti dari yang ini. Jadi 105 JPL untuk diklat moderasi beragama. Ini sampai kepada yang substantif. Tidak hanya kulit luar seperti yang saya sampaikan tadi. Detail untuk menganalisis sampai berujung pada strategi penanganan dan pencegahan dalam konteks. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan penguatan pelopor moderasi beragama. Ini JPL-nya adalah 28 JPL. Kalau JPL itu 4 sampai 5 hari. Ya, ini sudah kita petakan. Yang ketiga adalah penguatan moderasi beragama untuk menggerak moderasi beragama. Itu juga kita lakukan. Ini untuk para guru, untuk para penyuluh agama dan seterusnya. Lalu ada untuk semua unit, semua pejabat eselon 1. Itu semuanya sudah di diklat moderasi beragama. Jadi saya ini Dirjen Pendis, Dirjen Biplas Islam, seluruh eselon 1 sudah melakukan orientasi moderasi beragama sepanjang 5 hari tanpa henti. Ini sebenarnya kalau dimasukkan rekor muri. Jadi seluruh eselon 1 tidak di kantor tapi dididik
moderasi beragama oleh tim ahli dalam konteks. Jadi itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua tadi untuk JPT pertama Pak Kanwil, pelatihannya juga 5 hari. Ya, rektor, sudah semuanya Pak. Jadi tidak hanya penyuluh agama. Yang berikutnya adalah untuk pejabat administrator. Itu yang disebut dengan orientasi, pelopor moderasi beragama. Lalu yang ini adalah untuk penggerak moderasi beragama, itu adalah satunya guru dan penyuluh. Ada trainer of trainer, ini juga untuk menyiapkan narasumber tingkat nasional. Ada fasilitator nasional, instruktur nasional, sudah kita siapkan semuanya. Jadi tinggal pada level penyuluh agama dan guru yang itu kita buat, karena ini yang bersentuhan dengan masyarakat. Yang kedua, di tahun 2023 nanti kita punya roadmap, kita sudah membias melebar kepada ASN di luar Kementerian Agama. Kita itu sudah kita petakan. Kita sudah koordinasi dengan Bappenas, penganggarannya kayak apa untuk dilatih penguatan moderasi beragama. Hingga kalau sekian juta PNS itu sudah, itu berarti dia sudah merupakan jadi duta-duta moderasi di seluruh wilayah Nusantara dalam konteks. Jadi seluruh segmen, termasuk nanti media, pengusaha, terus TNI Polri, itu semuanya segmennya, itu semuanya kita jamah untuk ini. Ya, yang paling rendah itu adalah disebut dengan sosialisasi penguatan moderasi beragama. Itu 8 JPL 1 hari. Ya, kalau ini diskusi. Nah, itu belum sampai pada diklat, belum sampai pada pelopor, belum sampai pada penggerak, belum sampai pada TOT, belum sampai pada diklat. Jadi ingin kalau punya itu ya berarti kita diklat. Ini tergantung nanti anggaran kan gitu. Nanti ya. Pada negara nanti leading sektornya penyuluh ini adalah di Direktorat Jenderal Bimas Islam. Itu yang akan mengajarkan untuk pelatihan penggerak. Sama dengan itulah dakwah bangsaan dan penguatan kebangsaan untuk para dai dalam konteks ini. Nah, ini juga Pak Rektor juga mengatakan ini bagian salah satu strategi kita itu menerapkan tindakan preventif. Maksudnya ketika ada rekrutmen PNS, CPNS, P3K, maka salah satu alat ukur untuk tes adalah tes moderasi. Kalau di umum, tes wawasan kebangsaan yang berdiri bukti. KPK kan, TWK, tes wawasan kebangsaan. Kita moderasi beragama lebih luas dalam konteks, karena masuk pada wilayah pemahaman keagamaan yang moderat dalam konteks ini. Jadi itu beberapa antisipasi yang saya rasa penting, dan strateginya yang lain ya, diantaranya seperti ini, pelatihan-pelatihan, kemudian workshop, ya, kemudian pemberdayaan di perguruan tinggi rumah moderasi beragama, Pak Kanwil menyiapkan duta-duta moderasi beragama, Kanwil bisa mendirikan kampung moderasi beragama, itu bagian dalam konteks. Dan yang terakhir pada FKUB memang salah satu segmen juga itu adalah FKB yang diberi penguatan moderasi beragama. Salah satunya melalui bagaimana memperbanyak konten-konten kontra-narasi radikalisme di medsos dalam konteks ini. Jadi itu masuk dalam wilayah bagaimana menyampaikan konten yang juga, kemudian memasukkan dalam bentuk medsos seperti YouTube, kemudian web, ya, web di kementerian, di baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat, dan seluruh jajaran menyiapkan konteks-konteks buku untuk siswa itu sudah kita siapkan, karena ada 6 buku yang integrasi moderasi agama dalam buku fikih, dalam buku sejarah Islam, dalam akidah akhlak, dalam ilmu Al-Quran. Nanti sudah ada semuanya kita siapkan bagi para guru dalam konteks. Jadi semua lini, semua segmen kita jamah dalam konteks ini. Dan itu yang kita sebut Pak, bukan busa-busu, bukan panik. Ini terstruktur masif dalam konteks ini. Karena ini
kita melawan orang yang bergerak di bawah tanah, yang tidak terdeteksi atau terdeteksi hanya sedikit saja. Nah, maka kita memang harus strategi yang baik, itu berkelanjutan, sistematis, masif, terstruktur, dan seterusnya. Ini bagian dari strategi kita untuk penguatan organisasi bersama untuk seluruh. Dan nanti juga termasuk yang lupa adalah ormas-ormas. NU, seluruh pengurus NU PBNU itu sudah dilatih orientasi moderasi 3 hari. Itu juga membantu penyuluh sama, ya. Jadi mulai dari wakil ketua umum sampai pengurus harian di PBNU itu sudah dilatih oleh Kementerian Agama orientasi penguatan moderasi beragama. Dan saya demikian mungkin umum. Terima kasih. Dan kalau saya strategi memang itu ranahnya, kalau itu adalah ranahnya intelijen, kita tidak bisa menjamah pada transfer rekening itu ada wilayah PPA kita dan intelijen, kami tidak bisa. Kita hanya wilayahnya adalah bagaimana menyampaikan paham moderat ini kepada publik masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sekjen. Karena waktu saat ini untuk diskusi kita cukup, karena setelah ini Bapak Sekjen akan melanjutkan kegiatan di IAIN Pontianak. Boleh saja kita melanjutkan di sini, tapi sudah dijagain oleh Pak Rektor. Nah, enak saya. Kalau Pak Rektor tidak ada kan kita beralasan, Pak belum selesai acara di sini. Nah, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyuluh, bapak-bapak pejabat di lingkungan Kanwil yang sudah hadir mengikuti kegiatan ini. Wabil khusus kepada para kakak kemenang kabupaten kota dari 300 responden ini yang ikut secara online. Ternyata laporan terakhir Bapak Sekjen akan kemenang kabupaten kota itu mereka kumpul juga di aula seperti ini mengikuti secara seksama. Jadi Bapak Sekjen tidak hanya memberikan materi di aula ini, tapi juga di aula-aula yang lain, seperti sebut saja di Kapuas Hulu, Melawi, Untayan, Landak. Yang lain tidak sempat saya sebut, bukan saya tidak sebut. Saya masih lupa kabupatennya, karena masih baru ini nama-nama kabupatennya. Tapi pokoknya semua yang hadir ini tercatat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan jangan sampai nanti kakak kemenak yang sudah dari pagi standby, lalu kok kami tidak sebut bahwa kami juga di aula ini, Pak. Nah, saya mohon maaf, masih muter-muter ini nama-nama kabupaten kota ini. Baru 3 minggu Pak Sekjen, makanya biarkan sampai tahun dulu saya di sini. Nah, kalau yang lain ditaruh di tempat yang jauh kan mau cepat-cepat pulang, Pak. Kalau saya tidak, semakin jauh semakin kerasan saya. Asal ketua NU-nya masih Pak Senari. Hai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sekjen sudah berkenan hadir. Ini sebenarnya adalah sebuah kerinduan sebagaimana disebutkan oleh Pak Jemaat, orang tua yang datang menyembuhkan anaknya. Ini sesungguhnya adalah harapan kita dari dulu. Masa Bapak di Jakarta terus setiap hari di Jakarta, kan memang tinggalnya di Jakarta. Nah, itu. Nah, tentu ini adalah waktu yang sangat luar biasa untuk kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bahan bagi kita semua dan tidak selesai di materi ini. Sesungguhnya tugas kita itu adalah di lapangan. Yang berikut nanti mohon izin Bapak Sekjen perkenan Bapak untuk menghubungkan, meskipun ini kan bertolak-belakang, meskipun tadi secara formal yang menjadi pelopor, yang menjadi duta harus mengikuti pelatihan dan pencegahan. Tetapi itu menjadi bagian sebuah program. Tetapi kita di sini, para penyuluh ini sesungguhnya adalah pelaku-pelaku moderasi di lapangan. Menjadi contoh di lingkungannya. Dalam satu bentuk kegiatan pengelompokan. Maka kami karena terkait dengan proyek perubahan ini, kami mengelompokkan penyuluh-penyuluh agama menjadi duta dan pelopor moderasi beragama. Nah, duta
duta pelopor, nanti insya Allah ketika nanti sudah ada program lebih lanjut, boleh jadi ini akan menjadi prioritas untuk mengikuti pelatihannya. Jadi mohon izin kepada Bapak Sekjen untuk mengukuhkan penyuluh ini, dan kami sudah menyiapkan juga kata-kata pengukuhannya. Saya khawatir nanti ada sebutan yang lain sehingga menuntut mana honor kami karena kami sudah dikukuhkan. Nah, saya kira kita akhiri dulu FGD ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Terima kasih, mohon maaf Bapak Sekjen jika ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf kepada kita semua jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanwil Kema Provinsi Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 bulan November tahun 2022, saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, mengukuhkan kelompok penyuluh agama sebagai duta dan pelopor moderasi beragama di wilayah kerja saudara masing-masing. Saya yakin saudara akan dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan bimbingan dan arahan pada kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Kami yang minta maaf. Hari Sabtu yang begini sebenarnya ada yang menunggu di kita ini sebenarnya. Tapi karena ini juga menjadi bagian tugas. Terima kasih banyak atas kesediaannya saling mengikuti kita ini. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini yang ikut ini adalah para penyuluh juga secara online. Teman-teman ini di daerah juga ada yang ikut. Dan tadi sudah Pak Sekjen sudah mengawali tentang tahapan-tahapan peristiwa, lalu kemudian kenapa moderasi beragama jadi pilihan. Maka oleh karenanya kami berharap pada hari ini Pak Dir dapat memberikan muatan dan penguatan terkait dengan deteksi dini, sebagaimana memang menjadi pedoman yang dibuat di Direktorat Penerangan, sehingga ini bisa sampai ke penyuluh. Nah, selanjutnya saya mohon izin Pak Dir akan dipandu sama Ibu Umi dan Pak Kabid. Saya mau melanjutkan ini dengan Pak Sekjen. Oke, lanjut. Pak Kanwil, lanjut. Baik, terima kasih Ibu Umi. Lanjut Bu Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kanwil. Semoga acara beliau mendampingi Pak Sekjen juga berjalan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Haji Adib MAG. Beliau adalah Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau bisa hadir bersama-sama kita walaupun melalui Zoom meeting ini. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Direktur, monggo. Baik, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, sahabat saya Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhajirin Yanis MA beserta seluruh jajaran, para kepala bidang, para kepala seksi,
dan juga seluruh penyuluh dan peserta hadirin baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang dirahmati Allah. Pertama saya mohon maaf sekali, janjinya tadi jam 8, hanya karena masih dalam perjalanan saya minta di jam setengah 12 ya, tetapi juga baru nyampe nih jam 1 tadi. Ini persis baru sampai di rumah. Alhamdulillah akhirnya bisa juga bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui virtual. Saya hadir melalui virtual ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bisa memberikan keberkahan untuk kita, terutama dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertama saya mengucapkan selamat juga kepada Pak Kakanwil yang sukses ya untuk menjalankan proyek perubahannya. Ini proyek perubahan beliau ya dalam rangka diklat. Saya juga sama sedang menggagas itu. Mudah-mudahan semuanya lancar dan terutama kepada seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian, para penyuluh terutama, bahwa tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sekjen ya terkait dengan betapa pentingnya dalam menghadapi tantangan keberagamaan kita untuk memperkuat atau mengharus utamakan apa yang disebut dengan moderasi beragama yang tadi juga sudah disampaikan apa itu moderasi beragama dan lain sebagainya. Nah itu tentu saya kira juga saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kita sesungguhnya yang menjadi tugas utama kita di Kementerian Agama adalah bagaimana kita terus menjaga kerukunan antar umat beragama, ya, menjaga kondusivitas, kohesivitas sosial, terutama dalam hal keberagamaan, sehingga kemudian kerukunan umat beragama ini bisa terjalin dengan baik di negeri kita, ya. Maka dari itu moderasi beragama menjadi sangat penting untuk terus kita bangun dalam rangka untuk menjaga dan merawat kerukunan umat beragama ini. Karena tidak mungkin kita bisa membangun kerukunan umat beragama tanpa ada moderasi beragama. Ya. Jadi moderasi beragama ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita terus membangun kerukunan itu. Ya. Saya pernah menulis sebuah artikel ya bahwa tidak mungkin kita membangun kerukunan umat beragama tanpa ada moderasi beragama. Mengapa demikian? Ini saya sebelum masuk ke materi saya sendiri. Mengapa kerukunan umat beragama tidak mungkin terwujud tanpa moderasi beragama? Jawabannya hampir sama dengan tantangan yang kita hadapi dalam keberagamaan kita. Yang pertama adalah fenomena munculnya sikap keberagamaan yang ekstrim, ya. Ekstrim itu artinya melampaui batas ya sesungguhnya, dan itu dilarang sebenarnya dalam agama itu melampaui batas itu dilarang. Jadi menjalankan ajaran agama secara berlebihan, ekstrim, sehingga kemudian berakibat pada bertentangan dengan misi dari ajaran agama itu sendiri, terutama dalam hal kemanusiaan. Jadi agama itu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ya, itu salah satu dari misi syariat adalah hifdzun nafs, ya, misalnya menjaga harkat dan martabat manusia. Di sini hifdzun nafs itu lebih pada menjaga nyawa sebenarnya, tetapi yang lebih jauh bisa kita maknai adalah harkat dan martabat kemanusiaan, hifdzun nafs. Ya. Ketika ajaran agama lalu kemudian disalahkan dengan sikap berlebihan, maka kemudian bisa bertentangan dengan misi dari ajaran agama itu sendiri, yaitu menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Ya, contohnya ya banyaklah, misalnya orang yang beragama tetapi berlebihan, akibatnya seperti ingin masuk surga misalnya, bersama-sama satu keluarga, pakai jalan pintas, udah
bunuh diri, bom bunuh diri. Nah, itu salah sekali kan gitu ya. Itu contoh kecil ya, misalnya salah satu contoh. Tentu banyak sekali contoh-contoh pengabaian terhadap ajaran agama yang kemudian berlebihan akhirnya bertentangan dengan misi dari ajaran agama itu sendiri. Mungkinkah kita bisa membangun kerukunan kalau sikap beragama kita ekstrim, berlebihan? Nah, saya kira tidak akan mungkin. Ya. Mungkinkah kita bisa membangun kerukunan umat beragama tanpa ada sikap toleran di antara sesama kita yang berbeda misalnya dalam agama atau akidah begitu? Mungkinkah kita bisa membangun kerukunan ketika misalnya kita membentukkan ajaran agama dengan prinsip-prinsip kebangsaan, ya, sebagai sebuah warga negara yang baik misalnya. Nah ini jadi moderasi beragama itu sangat penting dalam rangka kita membangun tatanan kerukunan umat beragama. Karena kita tidak mungkin akan bisa membangun tanpa ada kerukunan. Ya, syarat mutlak dari pembangunan ya bisa terwujud dengan baik, yaitu adanya kohesivitas sosial. Artinya masyarakatnya rukun dan damai. Jika masyarakatnya masih diliputi dengan rasa takut, ya, rasa tidak aman, rasa saling curiga satu dengan yang lain, maka saya yakin kita tidak akan mungkin bisa membangun. Kita bisa membangun seperti ini karena kerukunan bisa terwujud dengan baik. Nah, itu moderasi yang tadi sudah disampaikan di satu sisi. Nah, di sisi lain kita juga penting untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, maka materi kita pada kesempatan ini adalah bagaimana selain peran dalam memperkuat moderasi beragama, bagaimana peran penyuluh dalam penerapan ya, sistem deteksi dini konflik paham keagamaan. Sebagaimana kita tahu di Kalimantan Barat juga ada kasus ya, bagaimana konflik yang diakibatkan oleh konflik sosial. Ini maksudnya konflik paham keagamaan ini adalah konflik sosial yang berdimensi keagamaan, yang dipicu oleh hal-hal yang terkait dengan persoalan keagamaan. Konflik sosial ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa di-share ya, bisa di apa? Ya, mohon maaf karena saya pakai HP jadi nggak bisa share screen. Pak Den. Ya, jadi kita punya undang-undang, namanya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012, ya. Di mana di undang-undang tersebut pasal 6 menyebutkan pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Nah, saya ingin mengajak di sini bagaimana peran dari kawan-kawan kita semuanya, terutama para penyuluh, dalam konteks membangun sistem peringatan dini adanya konflik. Jadi ketika konflik itu terjadi, sebenarnya konflik itu muncul tidak secara tiba-tiba, ya. Mesti ada pendahuluan dari adanya konflik, ya. Misalnya ada pemicu, ya. Ada faktor. Bisa saja faktornya faktor struktural, misalnya ada kesenjangan strata sosial di suatu masyarakat. Misalnya satu sisi ada yang sangat sejahtera, mungkin kebetulan yang sangat sejahtera itu adalah kelompok-kelompok tertentu, misalnya yang pendatang misalnya, begitu ya, imigran. Nah itu bisa menjadi faktor dari terjadinya adanya konflik yang kemudian lalu kemudian dipicu, misalnya pemicunya adalah pendirian rumah ibadah. Nah itu bisa jadi ada faktor struktural dipicu oleh persoalan pendirian rumah ibadah, maka lalu terjadilah konflik. Ya. Nah ini itu konflik sosial yang berdimensi keagamaan. Nah di sini kita sebagai aparatur di Kementerian Agama tentu punya tanggung jawab untuk bagaimana kita memetakan, ya, atau mungkin kita melakukan mitigasi
sehingga konflik itu tidak sampai terjadi ke permukaan, ya, sudah kita lakukan proses-proses pencegahan sejak dini. Inilah yang disebut dengan bagaimana kita penting membangun apa yang disebut dengan deteksi dini atau mungkin peringatan dini terjadinya konflik. Nah, konflik sosial itu ada dua jenis paling tidak di sini, ya. Ada konflik sosial yang berdimensikan keagamaan, ya. Di slide kedua ada konflik sosial yang merupakan persoalan dimensi kebangsaan. Ya, dimensi keagamaan ini misalnya konflik sosial antar umat beragama, misalnya antara umat agama tertentu dengan umat agama yang lain, ya. Ada juga di internal umat beragama, hanya mungkin berbeda aliran atau berbeda mazhab, gitu ya. Lalu ada persoalan penolakan tempat ibadah atau kegiatan ibadah agama lain, penolakan tempat ibadah atau kegiatan dalam satu agama tertentu bisa jadi, atau mungkin persoalan keagamaan lainnya, misalnya tentang perayaan hari besar agama tertentu, atau apa saja yang berdimensi keagamaan yang kemudian memicu terjadinya konflik sosial, ya. Lalu ada yang berdimensi kebangsaan, misalnya terkait dengan radikalisme, ekstremisme dan terorisme, ya. Kemudian ada separatisme, anti pemerintah, politik identitas, dan tentu di sana ada persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, kalau kita pelajari di slide keempat itu level dan siklus konflik itu tadi saya sampaikan tidak secara tiba-tiba dia berangkat dari titik yang rendah, misalnya konflik yang diakibatkan oleh problem yang tidak terselesaikan di masyarakat, ya, atau di masyarakat tidak ada peranata adat atau peranata sosial yang bisa mengatasi, ya. Itu bisa meningkat, ya, karena tidak ada yang menengahi, ya, lalu meningkat menjadi disagreement, tidak berfungsinya peranata adat dan atau peranata sosial itu. Lalu akan meningkat tensinya menjadi kontestasi, confrontation, ya. Kalau tidak terselesaikan, maka akan menjadi fight. Nah, di sini kalau sudah, ini akan bisa menimbulkan konflik terbuka secara fisik dan bisa menjadi kekerasan. Nah, baru setelah itu ada resolusi konflik dan seterusnya ke bawah. Nah, ini early warning system itu upayakan tidak sampai pada tadi meningkat menjadi konflik yang terbuka. Kita upayakan untuk bisa diselesaikan sejak dini, bahkan konflik itu jangan sampai terjadi. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa itu penting? Ya, karena konflik paham keagamaan, terutama di internal kita sendiri, ini cukup banyak terjadi di banyak wilayah dan telah ditangani, ya, sebagiannya dengan cara sporadis, belum terstruktur. Telah ada buku panduan sebenarnya di kita, pedoman pembinaan dan konsep tentang penanganan konflik, tetapi belum operasional. Maka di situ penting segera dibangun sistem deteksi ini dengan payung hukum dan kerangka implementasi. Jadi ini kita sedang membangun payung hukumnya. Ya, alhamdulillah para Kakanwil beberapa waktu yang lalu telah dilatih untuk bagaimana membangun sistem deteksi dini terhadap konflik sosial yang berdimensi keagamaan. Dan ini saya kira materinya sangat bagus-bagus dan ini bisa menjadi bagian penting dari pembekalan terkait dengan bagaimana para penyuluh pun bisa ikut serta menjadi bagian yang terpenting dalam proses mitigasi terhadap konflik yang terjadi di tengah masyarakat, ya. Kita tahu telah terbit undang-undang tentang penanganan konflik, ya. Kemudian tetapi belum dijabarkan dalam bentuk keputusan menteri atau peraturan menteri agama, ya. Kemudian para pihak telah bergerak setelah ada laporan terjadi. Nah, kita harapkan
dengan keterlibatan para penyuluh ini, ya, para pihak dapat melakukan mitigasi agar tidak terjadi konflik, ya. Kita tahu belum ada payung hukum terkait sistem deteksi dini konflik paham keagamaan, maka kita harapkan dibangun regulasi dan payung hukum penanganan konflik paham keagamaan berbasis digital, ya. Kita ada Balai Litbang yang telah menyusun proyek namanya M-Harmony, tetapi terkendala kebijakan integrasi BRIN dan belum adanya payung hukum. Maka kita harapkan ada hasil pilot project M-Harmony yang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan kebijakan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin juga sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya kita membangun sistem deteksi dini melibatkan para penyuluh itu. Ada beberapa faktor di sini yang bisa kita lihat. Misalnya kita sudah punya kekuatan di mana kita semua sudah punya komitmen sebenarnya dalam penanganan konflik. Maka dari itu undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada. Ya. Struktur dan SDM Kementerian Agama juga luar biasa secara secara struktural berjenjang dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan sampai di tingkat kecamatan. Kemudian kita juga telah memiliki kemajuan teknologi informasi. Jadi itu sebuah kekuatan sebenarnya. Peluangnya, masyarakat memiliki kesadaran pentingnya hidup rukun dan harmoni. Lalu ada inisiasi pembangunan sistem deteksi dini dan telah tersedia draft konsep sistem deteksi dini. Jadi kita sudah ada konsep-konsepnya, tinggal saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin kita sudah mendrafting KMA-nya terkait dengan sistem deteksi dini ini yang nanti pada implementasinya melibatkan kawan-kawan para penyuluh seluruhnya. Nah, maka nanti hasilnya yang kita harapkan adalah konsep sistem deteksi dini konflik paham keagamaan yang tertuang dalam standar operasional dan prosedur. Adanya PMA sebagai payung hukum regulasi sistem deteksi dini dan implementasi deteksi dini melalui aplikasi, nanti kita namanya aplikasinya Paham, ya, sistem informasi pencegahan konflik paham keagamaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ya ini langsung saja yang ini tahapannya nanti kita akan melakukan kajian melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan konsep deteksi dini konflik paham keagamaan sebagai sistem penanganan konflik paham keagamaan. Nah, kita punya 50 agen penanganan konflik yang telah dilatih terdiri dari para penyuluh, ya. Jadi tahun 2022 ini di Direktorat URAIS kita telah merekrut SPAK namanya, ya, seleksi penyuluh agen resolusi konflik. Nah, ini nanti akan pilotingnya dengan para penyuluh yang sudah terlatih. Nah, setelah itu nanti kita akan perkuat untuk para penyuluh kita secara keseluruhan untuk bisa terlibat di dalam sistem deteksi dini ini. Kita juga sedang menyusun pedoman penerapan early warning system konflik paham keagamaan, dan kita sedang menyusun draft KMA atau PMA tentang sistem deteksi dini konflik paham keagamaan. Nanti harapannya dengan itu, maka para penyuluh yang basisnya ada di tingkat kecamatan bahkan kelurahan atau desa akan menjadi tenaga inti terutama dalam menginput data-data dan informasi yang menjadi basis dalam pemetaan sistem deteksi dini. Jadi Bapak Ibu sekalian, para penyuluh ini nanti akan dilatih tentunya untuk bagaimana menginput data dan informasi melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama, sehingga kemudian itu menjadi informasi yang sangat penting untuk bahan analisa berikutnya terkait dengan konflik yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga potensi-potensi konflik itu betul-betul bisa kita cegah. Jadi ada dua konsepnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah deteksi dini, yang kedua adalah cegah dini. Jadi dua hal itu tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi sebagai contoh kasus misalnya Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang penyuluh,
misalnya di masyarakat menemukan ada gejala-gejala yang disebut dengan tadi satu ketegangan di tengah masyarakat yang diakibatkan misalnya oleh pertentangan dalam hal pendirian rumah ibadah misalnya. Nah, itu tentu para penyuluh sebagai tim yang memahami kondisi di tengah lapangan ya dapat menginput informasi tersebut melalui aplikasi yang nantinya sudah disiapkan. Jadi misalnya beritanya adalah ada ketegangan yang dipicu oleh hal ihwal pendirian rumah ibadah misalnya dengan lokasi di tempat tertentu, lalu kemudian penjelasan lebih spesifik misalnya kronologis kejadiannya apa gitu ya, dan itu akan ada penilaian. Jadi nanti para penyuluh akan dilatih juga untuk menilai ya seberapa akurat informasi itu, ada faktanya apa tidak, atau hanya sekedar hoax saja. Jadi nanti akan bisa dinilai dengan penilaian secara kuantitatif nantinya ada. Jadi dilatih seperti itu, sehingga lalu kemudian berita yang diinput oleh penyuluh itu akan sampai di tingkat kabupaten misalnya. Oleh kepala Kemenag itu akan bisa dibaca. Oh, berarti ini eskalasinya harus segera dilakukan pencegahan sejak dini. Misalnya Kepala Kementerian Agama memerintahkan Kepala KUA untuk mengumpulkan para pihak, lalu kemudian dilakukan dialog misalnya di antara para pihak yang ada. Nah, itu artinya antara deteksi dengan cegah itu tidak bisa terpisahkan. Setelah terdeteksi, lalu kemudian kepala Kemenag tadi yang memiliki otoritas untuk bisa memanggil para pihak dalam rangka untuk melakukan pencegahan sehingga konflik tidak meluas, gitu ya. Misalnya ada deklarasi damai, ada apa yang bisa dilakukan, nanti juga dilatih tidak hanya terkait dengan deteksi dininya, tetapi juga dilatih tentang bagaimana untuk mencegah sejak dini agar tidak terjadi konflik. Jadi saya rasa itu mungkin kesadaran yang penting harus dibangun oleh kita, selain bagaimana penyuluh agama berperan dalam penguatan moderasi beragama di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita harapkan para penyuluh agama nantinya dapat berperan dalam sebuah sistem pendeteksian sejak dini atau early warning system terkait dengan konflik sosial yang berdimensi keagamaan. Mungkin saya rasa itu Bu Umi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih dapat berkesempatan silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya di Kalimantan Barat, Pak Kabid Urais terutama ya, juga saya mengucapkan terima kasih. Insya Allah di lain kesempatan bisa berjumpa dan bertemu secara langsung ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk di hari Sabtu yang seharusnya Bapak Ibu semuanya juga mungkin acara dengan keluarga, tetapi demi sesuatu yang sangat penting untuk masa depan bangsa kita, maka kehadiran kita tentu Bapak Ibu sekalian pada hari ini sangat memberikan manfaat, terutama untuk terus kita membangun kondusivitas kerukunan umat beragama, khususnya di Kalimantan Barat dan juga untuk di negeri kita Indonesia tercinta ini. Sekali lagi, kalau penyampaian saya belum pas atau mungkin ada hal-hal yang kurang pas dari pagi tadi ya, harusnya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Direktur sudah menyampaikan paparan materinya, sudah sangat jelas. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk Bapak Ibu penyuluh di Kalimantan Barat. Bergabung bersama kita Bapak Rohadi, Bapak Haji Rohadi SAGMSI, Pak Dir, selaku Kabid Penais dan Jawa. Barangkali karena waktunya juga sudah cukup sore, Bapak Ibu yang berada di aula dari pagi sudah
mengikuti kegiatan. Jadi sesi tanya jawabnya mungkin dicukupkan ya Pak Dirya. Iya. Salam Ya. Pak Kabid, sukses selalu Bu Umi semuanya. Ya. Saya izin Terima kasih live ya. Pak Direktur. Terima kasih Pak Kanwil, Bapak Ibu penyuluh yang masih hadir di aula sangat setia. Barangkali ada closing statement dari Pak Kanwil untuk Bapak Ibu penyuluh yang masih di aula nih Pak. Oke, semangat, berbahagia terus. Jayalah NKRI, tetap harmonis, jaga kerukunan. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh.